Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa qalban khashi'ah wa lisanan dzakirah wa amalan shalihah wa yaqinan shadiqah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Bapak, Ibu, adik-adik jamaah Masjid Ar-Ridha yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini di mana kita disunahkan untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga rangkaian acara iftar Masjid Ar-Ridha ini termasuk bagian zikir dan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada seluruh panitia atau yang ikut andil dalam melaksanakan atau mensukseskan acara ini mendapatkan pahala yang berlipat. Amin ya rabbal alamin. Barang siapa yang memberikan buka kepada seorang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang tersebut. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, adik-adik yang saya cintai, kita akan membahas tema tersenyumlah. Udah tahu belum nih adik-adik? Temanya apa? Tersenyumlah. Ini tema yang sangat menarik ya. Baru kali ini nih saya mengisi acara yang temanya tersenyumlah. Nah, subhanallah. Ayo, siapa yang bisa tersenyum? Bisa tersenyum enggak? Nah, bisa semua ya. Ya. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tersenyum yang di dalam bahasa Arab itu tabassum atau dhahik itu juga diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, la tahqironna minal ma'rufi. Ayo, siapa yang hafal? Dapat door prize. La tahqironna minal ma'rufi syai'an. Walau antal akhaka biwajhi talqin. Siapa yang pengen bisa bahasa Arab angkat tangan? Yang perempuan angkat tangan semua. Laki-laki nggak pengen ini? Yang laki-laki pengen apa enggak? Oh iya, pengen di dalam hati ya. Yang artinya begini, la tahqironna minal ma'rufi syai'ah. Janganlah sekali-kali kalian itu tidak menghargai hal yang kecil dari sebuah kebaikan.
Jangan ngeremehno, jangan meremehkan. Minal ma'ruf, dari perbuatan baik sekecil apapun. Walau antalqa akhoka biwajhin talqin. Walaupun sekedar kamu itu bertemu dengan temanmu dengan wajah berseri-seri. Ternyata senyum itu adalah kebaikan. Nah, di dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Nah, siapa yang tahu artinya? Mana? Zaid, mana Zaid? Zaid. Zaid tahu artinya Zaid. Tabassumuka. Ini hadis kelas berapa ini? Kelas 1 atau kelas 2? Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Nah, kayaknya hadis TK ini. Senyummu, senyum dulu. Senyummu terhadap temanmu bagimu adalah sedekah. Kan? Jadi jangan sampai nanti pulang dari sini nggak bisa senyum, harus latihan senyum dulu. Senyum ya. Ternyata senyum itu bernilai sedekah. Masya Allah ya. Makanya ini tema yang istimewa ini, benar-benar istimewa. Kenapa? Karena tema yang unik dan menarik. Senyumlah. Nah, apalagi kita ini saat ini di bulan Ramadan ya. Kalau pas senyumnya itu malam Lailatul Qadar, senyum, kepada anaknya senyum, kepada istrinya senyum, kepada tetangganya senyum ya, kepada muridnya senyum, kepada gurunya senyum. Kalau pas itu malam Lailatul Qadar, senyumnya bernilai apa? Sedekah sebanyak 1000 bulan. Nah, kan? Kalau sekarang belum malam Lailatul Qadar, ini adalah hari Ramadan, maka senyumnya dilipat gandakan oleh Allah, nilai kebaikannya, nilai sedekahnya. Nah, ternyata menarik ya, tema senyum. Nah, senyum itu juga diberikan contoh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi monggo, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi sosok panutan, qudwah kita. Terkadang kita memahami Rasulullah itu hidupnya serius saja, seakan-akan Rasulullah itu hidupnya apa? Serius, nggak ada candanya, gitu ya. Kadang kita memahami gitu. Atau kita memahami Rasulullah itu apa? Jihad saja. Walaupun memang benar Rasulullah itu ketika di Madinah ya, 10 tahun jihadnya 9 kali. Hampir setiap tahun ada jihad. Ini subhanallah. Namun ternyata di dalam sisi kehidupan Rasulullah SAW itu ada hal-hal atau situasi yang di sana Rasulullah itu bercanda, tersenyum, baik bersama sahabat, bersama keluarga, bersama orang tua, bersama anak-anak. Nah, Rasulullah itu juga memberikan contoh bagaimana hidup seimbang. Wa annahu adhaka wa abka. Jadi manusia itu kan kadang tertawa, tersenyum, bahagia, kadang juga menangis. Jadi jangan sampai kita itu menjadi orang apa? Nggak pernah senyum. Nggak pernah senyum, bahkan terhadap anaknya sendiri nggak pernah senyum. Nah, itu berarti tidak mengikuti
apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para nabi juga ada tersenyum. Nabi siapa yang pernah disebutkan dalam Al-Quran yang pernah tersenyum? Adik-adik, siapa yang tahu nih? Dapat apa? Takjil lebih, jatahnya Ustadz, tak kasihkan. Jatahnya Ustadz. Siapa yang tahu? Di dalam Al-Quran, Nabi yang tersenyum. Siapa yang tahu Nabi yang bisa naik awan? Siapa pernah dengar ceritanya? Dia seorang raja. Iya siapa? Nabi Sulaiman. Ustaz Eko, jatah takjilnya Ustaz buat itu yang ungu loh ya. Ya, Nabi Sulaiman, Bapak Ibu, ya adik-adik, Nabi Sulaiman ya, dia seorang raja. Dia kalau mau pergi nggak perlu cari tiket, ya, nggak usah bingung. Ke loket cari tiket, mau ke Jakarta cari tiket dulu, tidak perlu pusing Nabi Sulaiman. Tinggal apa? Panggil awan, dia naik awan. Yang mana awan itu apa? Sekali jalan berangkat pagi sampai sore seperti seorang perjalanan 1 bulan. Ya. 1 bulan pergi, 1 bulan balik. Berarti seakan-akan berarti 2 bulan. Itu siapa? Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman pasukannya tidak hanya manusia. Siapa aja pasukannya? Pasukannya termasuk jin, ya, termasuk hewan-hewan, termasuk burung, hud. Suatu ketika pasukan Nabi Sulaiman bersama Nabi Sulaiman berangkat. Apa yang terjadi? Ada seekor semut. Seekor semut apa? Bilang kepada kaumnya, ayo segera masuk ke dalam lubang. Kenapa? Biar tidak kena injak pasukannya Sulaiman. Dikira Nabi Sulaiman nggak dengar. Nabi Sulaiman itu bisa bicara dengan binatang. Dia dengar. Fatabassama dhahikan. Nabi Sulaiman dengar omongan semut, dia tertawa. Ya. Tersenyum dan tertawa. Ini tertawanya Nabi. Ini dalam Al-Quran. Artinya apa? Nabi saja tersenyum. Lanjut kepada kisah Nabi Muhammad. Banyak sekali kisah-kisah berkaitan dengan tersenyumnya Nabi Muhammad. Salah satu kisah diceritakan, ya, setelah sholat subuh, ya, Nabi dan para sahabat itu setelah sholat subuh nggak langsung pulang. Ya, tidak langsung pulang. Kayak jenengan ini loh, ya kan? Setelah sholat subuh, sholat jamaah di masjid, nggak langsung pulang, iya nggak? Nggak langsung pulang. Kenapa? Menunggu syuruk, menunggu terbitnya matahari. Setelah itu, sholat sunnah 2 rakaat. Ini ada hadisnya, hadis sahih. Man shallal fajra jama'atan, man shallal fajra fi jama'atin, summa qa'ada yadhkurullah hatta tatli asyam, summa shalla rak'ataini, kutiba lahu ka ajri hajjah wa umroh tama. Jadi barang siapa sholat subuh berjamaah kemudian tetap, ya, duduk di situ, yadhkurullah, ya, berzikir, ingat Allah sampai terbit matahari, ya, syuruk, kemudian sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan apa? Ajrun ka ajri hajj. Dia mendapatkan pahala seperti pahala haji.
dan umroh, masya Allah ya, haji dan umroh, tamah, sempurna, sempurna. Jadi jenengan tidak perlu nunggu berapa tahun sekarang Pak Ibu haji? 15 tahun ya? 15 tahun ya. Daftar sekarang 15 tahun lagi ya, itu harus, karena seorang muslim wajib haji, rukun Islam, maka harus kita niatkan saya harus haji karena Allah yang mewajibkan. Serahkan kepada Allah. Allah gimana caranya? Karena kamu yang mewajibkan, ya saya minta kepada kamu ya Allah. Jadi sekarang niat haji. Dan niat, saya niat haji. Gimana caranya? Minta kepada Allah. Nah, ternyata ingin dapat pahala haji dan umroh setiap hari bisa, setiap pagi, habis subuh tidak pulang langsung, tapi tetap di masjid. Ya silakan, mau zikir, mau tilawatil Quran, mau diskusi, mau maksuratan. Yang intinya semua itu adalah mengarah kepada mengingat Allah sampai terbit matahari, sholat 2 rakaat, masya Allah, jenengan pulang itu membawa pahalanya haji dan umroh. Siap? Ini gampang diucapkan, tapi apa? Berat untuk dilaksanakan. Untuk setengah jam itu baca Quran gini. Ya, monggo dipraktekkan, apalagi ini bulan Ramadan. Ini kalau rame-rame semangat, kalau sendirian itu tolak kanan kiri, nggak ada temennya. Nah, Rasulullah bersama sahabat tidak langsung pulang. Nah, pada suatu ketika sahabat ini apa? Ya ngobrol gitu loh, sesama sahabat ngobrol. Ngobrolnya apa? Ngobrol tentang apa? Masa-masa jahiliyah, kenangan jahiliyah. Ya cerita waktu dulu ada yang begini, ya termasuk Umar ya. Masa jahiliyahnya Umar bin Khattab apa yang dilakukan? Dia ceritakan apa? Waktu jahiliyah kan ketika mau bepergian itu kan membawa Tuhannya. Ya. Kalau lagi ada uang, Tuhan bisa dibeli patung. Kalau nggak ada uang, gimana caranya? Membuat Tuhan. Tuhannya dibuat dari tepung, diadon tepung, ya. Kemudian dibentuk, ya kepala, badan, tangan, kaki, ya. Kemudian disembah, tolong berikan rezeki aku, selamatkan aku, kan gitu. Nah, giliran saya lapar, apa? Saya potong tangannya, saya makan. Nah itu ketawa semua sahabat ya. Tertawa. Rasulullah juga ikut tertawa. Mengingat masa-masa apa? Masa-masa jahiliyah. Ya. Itu salah satu kisah di mana Rasulullah tertawa. Rasulullah juga pernah tersenyum dan tertawa. Ini disampaikan dalam sebuah hadis, di mana pada saat itu ya, Madinah sedang mengalami paceklik, musim panas yang berkelanjutan. Jadi disampaikan itu pohon-pohon mengering ya. Bagaimana kalau udah mengering ya, udah gurun pasir mengering lagi pohonnya. Sumur-sumur mengering ya. Nah, kemudian sahabat ini meminta kepada Rasulullah, ini hari Jumat ya Rasulullah, tolonglah, ini tanaman sudah banyak yang kering, hewan-hewan susah untuk minum, hewan ternak ya, tolong kami didoakan untuk biar apa? Hujannya turun ya. Ini Rasulullah doanya mustajab. Pas khutbah Jumat ya, di akhir khutbah Rasulullah berdoa agar apa? Diturunkan hujan. Nah, selesai khutbah Rasulullah pulang, hujan turun, hujan lebat turun. Ini subhanallah ya. Di kota Madinah hujan. Dan hujannya ini
Ternyata nggak cuma sehari Bapak Ibu, adik-adik, hujannya 1 minggu hujan. Walaupun gurun pasir, kalau 1 minggu hujan, kira-kira gimana? Nah, ya kan? Kata sahabat nggak bisa keluar rumah. Tanah-tanah pada apa? Becek, pada banjir. Tanaman justru bukan malah hidup ya, malah roboh semua. Ini kalau di sana kan nanamnya apa? Gandum ya. Kalau di sini padi ya, gandum. Pohon korma ya aman kalau pohon korma. Nah, ketemu Jumat lagi, para sahabat sampaikan Rasulullah, ya Rasulullah, ini kalau hujan begini terus mah musibah buat kita. Tolong ini diminta diberhentikan katanya. Diminta diberhentikan. Nah, pada saat itulah Rasulullah apa? Tersenyum ya, tersenyum lebar gitu. Sampai kelihatan gigi rahangnya. Minggu kemarin minta hujan, sekarang minta apa? Berhenti hujannya. Ya, Rasulullah tertawa. Dimintakanlah berhenti hujan ya. Kenapa? Rasulullah itu begitu apa? Raufur Rahim, begitu sangat sayang dan cinta kepada umatnya. Dimintakan berhenti hujan. Apa? Agar hujannya tidak di kota Madinah, udah di sekitarnya aja, di luar-luar hujannya. Nah, subhanallah, hujan itu apa? Berada di luar kota Madinah. Kota Madinah aman. Masya Allah. Nah, kisah tersenyumnya Rasulullah lagi. Ini Rasulullah juga tersenyum lebar ini. Ya. Jadi, ya. Ini dikisahkan dalam hadis juga. Ya. Pada nanti Yaumul Hisab. Ini kemarin pas lindu gempa kemarin, merasakan nggak? Rasakan ya. Apa ada yang tidur? Gempa kemarin tuh yang awal tuh yang jam 2 nggak salah itu ya. Itu benar-benar terasa. Jadi saya sendiri merasakan, Bapak Ibu, ada yang ngerasain nggak gempanya kemarin? Ya, nggak tahu kali ya. Jadi saya kebetulan di rumah. Itu saya duduk begini. Saya sedang menemani Aisyah, anak saya umur 2 tahun. Uminya tidur, masnya di kamar, mbaknya di kamar. Saya di ruang tamu. Itu saya begini kan, duduk begini. Saya kira kepala saya ini yang apa? Kok kepala saya pusing ini, tiba-tiba apa tuh? Kok kepala saya begini gitu, yang lihat tanah itu. Oh, ini bukan kepala saya, ini tanahnya yang goyang ini. Itu Masya Allah, saya langsung rangkul anak saya yang kecil itu. Saya hanya istighfar aja, astagfirullahaladzim. Saya ini ngeliat rumah ini, lihat ke atas. Ini kalau jatuhin saya, ini gimana rumah ini? Tetangga-tetangga itu pada jerit keluar, lari. Nah, istri saya masih tertidur itu. Saya teriakin, saya nggak berani berdiri, Bapak, nggak berani berdiri. Takut apa? Kalau saya gendong anak kecil ini berdiri, saya nanti bentur tembok. Bukan hanya saya, anak saya ini malah jadi kena. Udah saya istighfar situ, saya duduk aja. Ya Allah, ini kalau roboh rumahnya udahlah. Saya teringat waktu kasus apa itu yang di mana itu, Sulawesi itu yang tenggelam itu kan, yang rumah masuk ke dalam tanah itu, seperti kisah dulu Korun kan ditenggelamkan oleh Allah, masuk ke dalam tanah itu. Saya ingat itu. Ini nanti kalau terjadi bumi ini terbelah, rumah kita masuk ke dalam tanah gimana? Ya Allah. Yaumul Hisab, kembali ke tema. Pada saat Yaumul Hisab, ada seorang hamba, dalam hadis sampai ini. Nanti kan Yaumul Hisab itu kan video kita kan disetel. Video kita nih masing-masing ya. Bapak Ibu semua punya video, punya rekaman, disetel sama Allah. Dan itu diperlihatkan kepada seluruh manusia. Ya Allah ya Rabb. Diperlihatkan, yang baik diperlihatkan, yang buruk diperlihatkan. Hamba ini diperlihatkan keburukannya, dosa-dosanya diperlihatkan. Kebayang nggak dosa kita diperlihatkan, ditonton sebanyak manusia itu?
Gimana rasanya? Diperlihatkan dari dosa-dosa yang kecil dulu. Dosa kecil diperlihatkan. Ya kan? Kita akan ingat semua dosa itu. Diperlihatkan satu persatu gitu sama Allah, ditayangkan satu persatu. Maka hamba itu apa? Oh udahlah, habislah saya ini. Dia teringat apa? Teringat dosa besarnya. Kan masih dosa kecil ditunjukin. Dia teringat dosa besarnya. Habis ini pasti dosa besar saya nih ditunjukin. Dosa kecil mungkin, ya mungkin apalah, mungkin bicarain tentang tetangganya, ngerasain ya, atau gosok, apalah yang kecil-kecil lah. Ya, itu ditambak-tambakin semua. Nah, dia ngerasa, oh habis ini pasti dosa besar saya, kan gitu. Habislah saya. Nah, kemudian apa? Tayangan itu diberhentikan sama Allah. Diberhentikan. Maka dia kaget. Allah bilang, wahai hambaku, aku telah pertontonkan, telah aku pertunjukkan dosa-dosa kecilmu. Dan saat ini aku ampuni dosa besarmu yang dulu pernah kau lakukan. Gimana kira-kira? Seneng apa enggak hamba itu? Dan akan saya gantikan pertontonan dosa-dosa kecil tadi dengan amalan-amalan baik, dengan pahala-pahala baik. Ya Allah. Maka hamba tersebut ngomong, ya Allah udah tunjukkan aja semuanya dosa saya, katanya. Maka kemudian Rasulullah SAW tertawa melihat, mendapatkan hadis tersebut, tertawa. Apa artinya Bapak Ibu? Menunjukkan di sini adalah rahmat Allah. Kalau bukan kerahmat Allah, kayaknya kita ini apa? Video kita ini penuh dengan apa? Penuh dengan kemaksiatan. Karena rahmat Allah itulah nanti video kita bisa dihapus, bisa di-skip. Dosa-dosa yang tidak pantas dilihat orang lain bisa di-skip oleh Allah dengan rahmatnya Allah. Maka Rasulullah melihat hadis tadi itu tertawa, ya. Tertawa betapa Allah itu apa? Sangat Rahman dan Rahim, sangat sayang kepada hambanya. Nih mari ya, di bulan Ramadan ini awaluhu rahmat. Ini bulan rahmat Allah. Jadi mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenang, masih banyak kisah tersenyumnya Rasulullah, ya. Kisah tersenyumnya Rasulullah lagi. Entah ini sudah saya ceritakan atau belum ini. Seorang hamba terakhir masuk surga. Saya pernah ceritain di sini kayaknya. Ya. Hamba yang nggak punya kebaikan sama sekali, hanya punya apa? La ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi nanti ada hamba itu terakhir masuk surga setelah dicuci di dalam neraka dosanya, dihabiskan di neraka. Ya semoga kita tidak termasuk ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita termasuk hamba yang bisa langsung masuk surga. Amin. Kenapa? Karena siksa neraka itu yang paling kecil itu kan disuruh pakai apa? Sendal dari api neraka gitu kan? Pakai sendal. Yang mendidih apanya? Yang mendidih otaknya. Adik-adik, ya. Jangan lagi berani sama orang tua. Berani sama orang tua termasuk dosa besar. Ya. Durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar. Ya, kita semuanya ya. Paling kecil siksaan itu apa? Pakai sendal dari api neraka mendidih otaknya. Bagaimana dengan azab-azab yang lainnya? Itu paling ringan. Dan naudzubillah jangan sampai termasuk orang munafik
Karena orang munafik itu fi darkil asfali minanar, tempat yang paling bawah itu adalah orang munafik, pura-pura Islam tapi hatinya tidak beriman. Naudzubillah min zalik. Nah, hamba tadi itu setelah dimentaskan oleh Allah dari api neraka, ya kan? Maka hamba ini minta kepada Allah, ya Allah, asrif anna, ya Allah tolong jauhkan saya dari apa? Dari api neraka, dari uapnya neraka. Minta kepada Allah, ya Allah tolong saya jauhkanlah, palingkan muka saya dari asap neraka ini. Maka kemudian Allah palingkan. Di saat dia dipalingkan oleh Allah, Pak, dia melihat sebuah pohon. Mungkin sudah saya ceritakan ya. Lantas kemudian dia ngelihat pohon itu buahnya lebat. Nah, dia pasti lapar kan? Terus minta kepada Allah, ya Allah, izinkan saya mendekati pohon itu. Saya tak apa? Saya tak makan dan minum dari pohon itu. Kata Allah, apakah kalau kamu saya izinkan mendekati pohon itu, kamu nggak minta lagi? Iya ya Allah, janji saya nggak minta lagi. Maka Allah, diizinkanlah hamba itu mendekat ke pohon. Ini selamat dari neraka nih, orang terakhir, hamba terakhir yang masuk surga. Berangkat dia mendekat pohon itu. Sampai di situ dia makanlah pohon. Bukan makan pohon, makan buah dari pohon. Dia makan. Istimewa kan? Ternyata apa? Dia noleh lagi, kok ada pohon yang lebih rindang lagi, lebih lebat lagi. Ya Allah, boleh nggak saya ke pohon yang itu? Bukannya tadi kamu udah nggak minta lagi katanya. Iya ya Allah, tapi ini saya ngelihat kayaknya lebih bagus. Iya, saya izinkan kamu ke sana. Diizinkan Allah ke pohon yang kedua, dimakanlah buah itu, kan? Ngelihat lagi pohon yang lebih rindang lagi. Kata dia, ya Allah, kok ada yang lebih rindang lagi ya Allah? Mau izinkan saya ke sana ya Allah? Katanya kamu tadi udah nggak minta lagi gitu. Iya ya Allah. Iya, kamu saya izinkan. Sampai di pohon yang ketiga, setelah menikmati buahnya, dia terdengar apa? Mendengar suara bergemuruh. Dilihatlah di situ, ternyata penduduk surga. Ya Allah, jenengan, bukan kita ya, hamba itu terakhir melihat apa? Surga di depannya. Semua orang di situ apa? Gembira ria bersama anak istri, teman-temannya. Bayangin dia sendirian ini di luar surga. Baru kemudian, ya Allah, apakah itu surga ya Allah? Iya, itu surga. Ya Allah, izinkan saya masuk katanya. Katanya kamu nggak minta lagi. Ya udah, silakan kamu saya izinkan masuk. Setelah dia masuk, dia tolah-toleh. Surga udah penuh. Ini udah ditempatin, itu udah ditempatin, sana udah ditempatin, udah penuh. Kata hamba ini, ya Allah, surganya udah penuh ya Allah. Kata Allah, udah masuk saja. Ya Allah, udah penuh surganya, masuk. Ya Allah, sudah penuh surganya. Apakah kamu ridho? Kata Allah, aku berikan engkau, aku jadikan engkau di surga kamulukid dunya. Aku berikan engkau di dalam surga ini kerajaan seluas dunia. Aradit, apa kamu ridho? Kira-kira kalau kita ditanya gitu oleh Allah gimana? Dikasih kerajaan seluas dunia, ridho apa enggak? Ridho pasti kan? Raditu ya Rabb. Dia bilang, ya Allah, aku ridho ya Allah. Maka kata Allah, walaka misla dzalik.
Kata Allah, tak tambahin lagi kamu. Sampai kemudian perkataan apa? Sampai yang kelima, walaka asyara ad'af, aku berikan kau 10 kali lipat daripada dunia. Raditu ya Rob. Terus dia bilang, ya Rob, atat hak ilayya, hamba yang tadi tidak ada kebaikan setelah dibersihkan dari kemaksiatannya, dibilang oleh Allah, kamu tak kasih apa? Surga yang seluas langit dan bumi 10 kali lipat. Hamba ini yang bilang, ya Allah, kamu canda sama saya? Kamu canda sama saya ya Allah? Ya nggak punya kebaikan sama sekali, dikasih apa? 10 kali lipat kerajaan dunia. Maka hamba ini apa? Bertanya lagi, meyakinkan kepada Allah, ya Allah, kamu bercanda sama saya? Maka kemudian apa? Rasulullah SAW tersenyum tertawa melihat hadis tersebut. Kata Allah, saya nggak bercanda, silakan kamu masuk dan kamu mendapatkan 10 kerajaan seperti kerajaan dunia dan 10 kali lipat. Ya Allah, bagaimana dengan kita yang beramal soleh? Walladzina amanu wa amilus solihat lahumul jannah hum fiha khalidun, dalam surah Al-Baqarah. Orang yang beriman dan beramal soleh, dia akan tinggal di surga, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Nah, itu tadi kisah-kisah tersenyumnya Rasulullah terkait dengan nanti kejadian di hari akhir, bagaimana rahmatnya Allah itu kepada hambanya. Makanya ini bulan rahmat ini ya. Awal ini 10 Ramadan ini bulan-bulan rahmat. Rahmat Allah ini diberikan kepada seluruh makhluknya. Maka jangan sampai kemudian kita tidak mendapatkan rahmat Allah. Kisah tersenyumnya ini kan sampai azan gitu ya. Berarti kalau nggak azan saya nggak berakhir gitu. Kisah bagaimana Rasulullah juga tersenyum kepada istrinya. Nih ibu-ibu nih, ya, kehidupan Rasulullah juga bersama keluarga, bersama istri. Suatu ketika, ya, ini Rasulullah nih, romantis banget Rasulullah. Rasulullah itu, ya, menikah bersama Aisyah. Ya, Aisyah masih muda, ya enggak? Masih muda, Rasulullah udah berumur. Suatu ketika mereka apa? Ngadakan lomba lari. Nah, lomba lari. Siapa yang pernah lomba lari di umur 50 tahun? Nah, lomba sama istrinya loh. Nah, bukan sama orang lain. Lomba sama istrinya. Misalkan lari pagi. Nah, ini Rasulullah melakukan bersama istrinya lomba lari. Nah, udah habis waktunya. Habis ini waktunya. Sate kau. Belum selesai cerita saya. Baik, saya lanjutkan 1 menit. Lomba pertama Rasulullah kalah karena udah berumur kan. Beberapa tahun kemudian Aisyah ini udah makin gendut kan. Ya begitu biasalah, wanita kan nggak mungkin ideal terus, lama-lama kan udah punya anak atau udah besar gitu kan. Nah, lomba lagi. Yang menang siapa? Rasulullah yang menang. Maka apa? Digoda itu istrinya. Gara-gara ini nih katanya, kamu gemuk nih, dicubit itu pinggang istrinya. Ini kau gemuk nih kan. Nah, ini nggak bisa lari katanya. Nah, itu canda pada istrinya. Nah, sebenarnya masih ada canda-canda yang lain ya bersama istrinya. Ya, tapi waktunya tidak cukup. Marilah kita berbahagia. Lis-shaimi farhatan, bagi seorang yang berpuasa itu 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitrih
bahagia pada saat berbuka puasa, farhatun inda liqa'i rabbi, bahagia pada saat bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan Allah. Kenapa? Karena nanti pahalanya itu Allah langsung ngasih. Nah, sekarang kita bahagia, kenapa? Waktu berbuka. Baik, karena waktu sudah menunjukkan waktu. Udah belum saya tengok? Belum, udah. Mari kita berdoa ya. Di waktu berbuka ini waktu mustajab. Jadi silakan Bapak Ibu berdoa dalam hati atau juga diungkapkan kemauan, kerentek, niat apa aja silakan. Ini adalah waktu yang sangat mustajab. Jadi iman kalau nggak dipakai itu, Kak. Baik, adik-adik, mari kita beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk ke dalam hamba-hamba Allah yang diridhoi, yang dimudahkan segala urusan, yang dimudahkan untuk melaksanakan haji dan umrah, diberikan rezeki yang luas, diberikan sehat wal afiat, ala diniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wal islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma hdina wahdibina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma habib ilainal iman wa zainu fi qulubina wa karina al kufra wal fusuqa waj'alna minar rasyidin. Allahumma ja'alil qur'ana rabi'a qulubina wa nura absarina wa shifaa'a sudurina wa dalilana ila jannatika na'im ya rahman ya rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah. Allahumma inna nas'aluka ilman wasi'ah wa qalban khashi'ah wa lisanan dhakira wa amalan salihah wa imanan sadiqa ya rabbal alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.